tidak tidak senang bagi adik-adik yang tidak berkumpul di gereja ini. Jadi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita akan bernyanyi Ada Sukacita di Hatimu. Semua tepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di pikir Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, satu hati dalam hidupku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalam hatiku. Jadi adik-adik sekalian, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, henti-hentinya kami Tuhan mengucapkan syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa merasakan sukacita yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami kembali datang untuk di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan melanjutkan acara kami Tuhan, acara kebaktian kami. Engkau berkatilah kami satu persatu, Engkau berkatilah kami Tuhan, acara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya adik-adik, kita akan bernyanyi Belai Gajah Sayap Panjang. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi Sayang Disayang. Apakah adik-adik sayang dengan Tuhan? Oke, kita akan bernyanyi Sayang Disayang. Mari kita berdoa.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu sebagian Bapa. Biarlah Tuhan mengajari kami, mengajari anak-anak kami ya Tuhan, sehingga anak-anak kami juga boleh mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kami ya Bapa. Walaupun Tuhan banyak tantangan dalam kehidupan kami, bahkan penyakit-penyakit di luar sana yaitu corona ya Tuhan, tetapi pada saat ini Tuhan tetap penyertaan kami ya Tuhan, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan walafiat, khususnya bagi anak-anak kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, maafkan segala perbuatan kami, agar kami layak Bapa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar ini? Kita sudah beberapa minggu tidak ketemu, tetapi pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui inang ini. Jadi kita dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Inang ambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Buka buku Alkitabnya ya Nak. Mari kita dengarkan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah dan matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Nah, demikian firman Tuhan anak-anak. Selamat pagi. Salam sejahtera dari kami seluruh guru sekolah minggu. Di sini juga ada kakak-kakak, Kak Nia, Kak Rizky dan juga Kak Putri. Salam semuanya bagi anak-anak kami. Jadi Inang ambil pagi hari ini dengan tema bertahanlah di dalam ujian. Anak-anak yang kami kasihi, yang kami cintai, terlebih dahulu kita mengenal siapa si Yakobus itu. Yakobus itu adalah adik dari Yesus, bukan adik dari Yohanes, tetapi adik tiri Yesus yang dibunuh oleh Herodes. Saudara-saudara kekasih dan juga anak-anak kami yang kami cintai, kita lihat kepribadian Yakobus. Yakobus ini orangnya saleh, jujur, dia tidak peminum anak-anak. Dia orangnya baik. Tetapi sewaktu dia bersama Yesus, dia tidak mau mendengarkan nasihat Yesus. Karena Yesus sering katakan kepada Yakobus, Yakobus berubahlah, bertobatlah. Atau sesuatu dikatakan Yesus kepadanya, dia tidak dengar. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Sewaktu Yesus mati dan bangkit, dia merasa bersalah saudaraku. Dia mengenang kenang-kenangannya dulu sama dengan Yesus. Waktu dia bersama dengan Yesus, dia mengenang kenangan tersebut. Dan dia selalu mengingat apa nasihat Yesus kepada Yakobus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah dia mengenang sesuatu keindahan dari Yesus, dia merasa bersalah, dia sedih melihat kepribadian dia, karena selama ini dia tidak mendengarkan Yesus, saudaraku, anak-anak yang kami kasihi. Tetapi pada saat itu Yakobus mau berubah. Kenapa dia berubah, anak-anak kami? Karena dia merasakan kebenaran itu ada di dalam Yesus. Kejujuran itu ada di dalam Yesus, sehingga mau dia berubah dan mau menerima Yesus.
Anak-anak yang kami kasihi, kita sudah mengenal Yakobus itu bagaimana kepribadian dia. Memang orangnya saleh, tetapi dikatakan orangnya itu jugul gitu. Apa yang diperbuat, kok ada orang melarang dia tidak mau mendengarkan, termasuk Yesus pada saat itu. Tetapi setelah Yesus itu mati dan bangkit, baru dia mengenang kepribadian Yesus itu. Dia menyesali semua apa yang dia telah perbuat kepada Yesus. Suatu kata yang diingatnya dari Yesus, sewaktu Yesus masih hidup dan bersama dengan dia katakan kepada Yakobus, anak-anak, apa yang dikatakan kepada Yakobus? Nanti setelah aku tidak ada lagi di dunia ini, kalau kau Yakobus rindu kepadaku, datanglah ke engkau ke bait suci. Kata-kata tersebutlah didengar dan diingat-ingat oleh Yakobus, sehingga dia datang ke bait suci itu karena dia rindu akan Yesus. Dia mau melihat Yesus, dia mau memeluk Yesus. Tetapi nggak ada lagi seperti itu, saudaraku. Kenangan itu nggak ada lagi karena Yesus sudah pergi. Saudara-saudara dan juga anak-anak kami yang kami kasihi, setiap saat dia datang ke bait suci, dia bersujud kepada Yesus. Dia rindu. Maunya datanglah Yesus itu memeluk aku, maunya datanglah Yesus itu menasihati aku. Tapi kenangan itu tidak ada lagi, saudaraku. Karena Yesus tidak ada lagi. Yesus itu sudah ada di dalam hati Yakobus. Sehingga setiap saat dia datang untuk bersujud di bait suci. Sehingga seringnya dia datang ke bait suci, saudaraku, anak-anak kami yang kami kasihi. Lutut Yakobus itu menjadi tebal, kulitnya menjadi tebal karena seringnya dia bersujud di bait suci. Dia mengatakan di luar sana kepada orang-orang sekitarnya bahwa Yesus itu adalah kebenaran, mulia, dan berkuasa. Tetapi orang-orang sekitarnya tidak mau mendengarkan. Karena orang melihat bahwa Yakobus itu dulu jahat. Sehingga orang-orang katakan, si Yakobus kok bicara seperti itu? Dia sok suci, sok saleh. Itu dikatakan orang-orang di luar sana. Tetapi Yakobus tidak mau tergoda. Dia mau menegakkan kebenaran itu. Dia berjuang, saudaraku. Dia menderita, saudaraku. Seperti anak-anak sekolah. Dia mengalami penderitaan, kesusahan di dalam ujian. Tetapi dia belajar, dia berjuang bagaimana supaya nilainya baik. Penuh juga perjuangan supaya dia menjadi juara. Setelah dia juara, dia menang di dalam perjuangannya itu. Seperti itu juga, saudaraku, anak-anak kami kasihi, seperti si Yakobus tadi. Dia berjuang walaupun dia menderita, sampai bangsa Yahudi pada saat itu mengintip supaya si Yakobus itu dibunuh. Tetapi dia tidak takut karena perasaan dia bersama Yesus. Dia lepas dari penderitaan itu. Bangsa Yahudi benci melihat dia. Sampai Raja Herodes menyuruh para anggota-anggota panglima-panglima untuk membunuh Yakobus. Tapi dia tidak takut, anak-anakku. Karena dia bersama Yesus. Setiap saat dia berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Dia mendengarkan bahwa Yesus itu adalah benar di dalam kehidupannya. Walaupun banyak penderitaan Yakobus, anak-anak kami, tetapi dia menang di dalam situasi seperti itu. Jadi kita pun anak-anak, walaupun kita menderita sekarang, yaitu banyak penyakit-penyakit corona, jangan takut. Kalau kita bersama dengan Yesus, ya kita lepas dari penyakit itu. Tetapi butuh prosesnya. Prosesnya bagaimana, anak-anak? Dijaga kesehatan, cuci tangan, banyak minum, banyak tidur dan istirahat. Baru badan kita kebal. Butuh prosesnya. Seperti juga Yakobus, anak-anak, dia butuh prosesnya, ya kan? Dia berjuang walaupun dia pergi ke bait suci, bintik-bintik bangsa Yahudi, dia tidak takut. Karena dia bersama Yesus, dia punya kuasa, dia punya roh dari Tuhan. Jadi anak-anak yang kami cintai, begitu juga anak-anak. Kalau anak-anak belajar juga butuh perjuangan. Jangan malas untuk berdoa. Butuh juga proses. Jangan malas untuk
menjaga kesehatan, butuh juga prosesnya. Jadi anak-anak yang kami kasihi, berarti bersama Tuhan butuh proses dan butuh perjuangan. Kita berjuang bersama dengan Yesus. Walaupun banyak di sana orang-orang katakan kepada kita, kau orang Kristen ngapain ikut? Berdoa kau sama Tuhan. Tuhan itu kan tidak nampak. Jangan dengarkan itu anak-anak ya. Karena Tuhan itu di dalam hatimu. Dia bukan gak jauh-jauh. Kita tidak kuat-kuat pun suara kita berdoa, dia sudah mendengarkan doa kita. Seperti si Yakobus itu, dia tetap bersujud, dia semangat berjuang, dia semangat berdoa, dia mau bersama dengan Yesus karena dia rindu Yesus. Jadi anak-anak yang kami kasihi, kita juga rindu akan Yesus. Kita rindu datang ke gereja, apalagi situasi masa sekarang, ya kan? Hampir 3 bulan kita tidak ke gereja. Tetapi jangan juga dilupakan berdoa dan membaca firman Tuhan. Jadi kita dengan tema kita pada minggu ini Inang ambil yaitu bertahan di dalam ujian. Kita tetap kuat, kita tetap bertahan karena kita bersama Yesus. Jadi hanya itu yang Inang sampaikan kepada anak-anak kami. Jangan pernah khawatir di dalam kehidupan, jangan pernah ragu di dalam kehidupan itu, karena kita bersama Yesus. Jadi iman kita semakin kuat walaupun situasi kita, kondisi kita pada saat ini. Jangan takut dan jangan ragu. Jangan pernah bimbang di dalam kehidupan ini. Bersama Yesus penuh dengan sukacita, bersama Yesus penuh dengan kegembiraan, saudaraku. Tidak pernah kita kekurangan apapun kalau bersama Yesus, tetapi harus percaya. Dan jangan pernah mendua hati, ya kan? Kalau ada masalah nanti di rumah atau sama mama atau sama bapak, dia putus asa, dia marah-marah, malah bunuh diri. Jangan seperti itu anak-anak ya. Jangan pernah ragu bersama dengan Yesus. Kalau ada masalah, berdoa, bersujud kepada Tuhan. Ya Tuhan, ada masalahku kayak gini, bagaimana aku Tuhan? Ya Tuhan nanti memberikan hati yang dingin, hati yang tenang. Berarti Yesus itu setiap saat ada di dalam hati kita. Jadi jangan pernah ragu bersama dengan Yesus, karena Yesus katakan ikutlah aku. Apalagi anak-anak ya, Yesus itu sangat sayang kepada anak-anak, ya kan? Kenapa sayang kepada anak-anak? Karena anak-anak itu adalah masa depan gereja, masa depan orang Kristen. Jadi butuh perjuangan supaya bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan baik, bertumbuh juga dengan iman dengan baik. Kalau sudah bertumbuh imannya dengan baik, berbuahlah dia dengan baik, seperti bunga, ya kan? Kalau lama-lama disiram terus dipupuk, dia segar, bertumbuh dengan baik dan banyak buahnya. Seperti itu jugalah anak-anak yang kami kasihi. Kalau sedikit-sedikit membaca firman Tuhan, berdoa, lama-lama imannya menjadi kuat. Jadi apapun yang dikatakan kawan-kawannya di luar sana, dia tetap kuat dan semangat. Dia menunjukkan kebenaran itu bahwa Yesus ikut dia. Jadi hanya itu Inang sampaikan di pagi hari ini. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan walaupun sedikit ya nak. Jadi hanya itu Inang sampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami sukacita, memberikan kami iman yang kuat, supaya anak-anak kami juga ya Tuhan beriman, bertumbuh dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada keluarga kami, orang tua kami di rumah Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Berikan juga sukacita kepada kedua orang tua kami ya Tuhan, supaya mereka menjadi semangat, menjadi sukacita, supaya mereka juga ya Tuhan dapat mengajari kami sebagai anak-anak-Nya. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Tuhan katakan kepada kami, di dalam kehidupan ini banyak ujian, tetapi kami tidak takut apapun masalah, apapun ujian di dalam dunia ini. Tetapi bersama Yesus kami akan sukacita dan damai dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Ya Tuhan, maafkan segala perbuatan kami, agar kami layak Bapa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan menutupi ibadah kita. Jadi kita bernyanyi kulipat tangan, kututup matamu. Sambil melipat tangan, ambil sikap berdoa. Kulipat tanganmu, kututup matamu, tundukkan kepala, lalu ku berdoa. Kulipat tanganku, kututup mataku, tundukkan kepala, lalu ku berdoa. Ku doakan ayah bunda, padanya selalu bersyukur. Kulipat tanganmu, kututup mataku, tundukkan kepala, lalu ku berdoa. Anak-anak, lipat tangannya ya, karena kita sudah selesai ibadah. Kita berdoa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu Bapa kami yang di sorga. Mari kita anak-anak sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa